Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sultan Arif Hasibuan, NPM 2308260268. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Remed Blog respirasi, di mana saya akan membawakan judul PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Jadi, yang pertama itu saya akan bahas tentang definisi. Pertama, definisi paru obstruktif kronik atau PPOK adalah penyakit paru progresif yang ditandai oleh hambatan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversibel, disertai reaksi inflamasi kronik pada saluran napas dan paru-paru terhadap paparan partikel atau gas berbahaya, terutama asap rokok. PPOK mencakup dua kondisi utama. Yang pertama, bronkitis kronik. Inflamasi saluran napas dengan batuk berdahak kronik lebih dari 3 bulan atau tahun selama lebih dari 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, ada emfisema, kerusakan dan pelebaran permanen alveoli yang menyebabkan hilangnya elastisitas paru. Selanjutnya itu ada etiologi. Penyebab utama PPOK adalah 1. Paparan asap rokok. Penyebab yang paling umum terjadi di kalangan masyarakat. Yang kedua, ada polusi udara, luar maupun dalam rumah, seperti asap dapur, kayu, atau arang. Dan yang ketiga, ada paparan zat iritan di tempat kerja, seperti debu tambang, logam, uap kimia. Yang keempat itu ada infeksi saluran napas berulang pada masa kanak-kanak. Yang terakhir itu ada defisiensi alfa 1 antiprisin, atau dia gangguan genetik yang menyebabkan kerusakan parenkim paru pada usia muda. Nah, selanjutnya itu ada faktor risiko. Faktor risiko internal, yang pertama itu ada faktor risiko internal yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama, usia lebih dari 40 tahun, riwayat keluarga dengan PPOK, defisiensi genetik alfa 1 antiprisin. Selanjutnya itu ada faktor risiko eksternal yang dapat kita modifikasi. Yang pertama, merokok aktif maupun paparan asap rokok pasif. Yang kedua, ada paparan asap biomasa seperti asap kayu, arang, kompor, minyak tanah. Yang ketiga, ada polusi udara lingkungan. Keempat, pajanan bahan iritan di tempat kerja. Selanjutnya ada riwayat infeksi saluran napas berulang di masa kecil. Yang terakhir, gizi buruk dan status sosial ekonomi yang rendah. Keempat, ada patofisiologi. Jadi, pertama itu terjadi paparan iritan seperti asap rokok yang merangsang, contohnya asap rokok yang merangsang peradangan kronis di saluran napas. Selanjutnya, terjadi sel-sel inflamasi seperti neutrofil, makrofag yang mengeluarkan mediator yang merusak jaringan paru terutama dinding alveoli, meningkatkan produksi mukus, dan mengganggu pembersihan silia. Nah, terjadi penyempitan bronkus, penumpukan mukus, dan hilangnya elastisitas alveolus. Pada bronkitis kronik, pembentukan mukus berlebih menyebabkan obstruktif saluran napas kecil. Nah, pada emfisema, rusaknya dinding alveolus, menyebabkan lalu dia terjadi kantong udara melebar sehingga terjadi gangguan pertukaran gas. Akibatnya, aliran udara saat ekspirasi terganggu sehingga terjebaknya udara di paru atau air trapping. Lalu hiperinflasi paru, meningkatnya kerja napas. Yang terakhir ada pada kondisi berat, hipoksemia dan hiperkapnia. Nah, selanjutnya itu kita dapat melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pada saat kondisi stabil mungkin tidak ditemukan kelainan yang mencolok. Tapi pada saat kondisi memburuk atau berat, kita dapat menemukan batuk kronik dan dahak berlebih, sesak napas terutama saat aktivitas, ada wheezing atau menggigil saat ekspirasi, rongki kasar dan suara napas menurun, prolong expiration atau waktu ekspirasinya memanjang, barrel chest, dada membulat akibat hiperinflasi, penggunaan otot bantu napas atau leher dan bahu, ada sianosis, bibir atau kuku kebiruan pada kasus lanjut, ada clubbing, itu jarang tapi bisa muncul jika hipoksemia berat. Lalu ada cachexia, penurunan berat badan pada PPOK berat. Selanjutnya, kita dapat melakukan pemeriksaan penunjang. Pada saat kita lakukan pemeriksaan penunjang, pertama itu ada spirometri, menjadi gold standar. Kita akan menemukan FEV atau FVC-nya kurang dari 70%, menunjukkan obstruktif. Tidak mengalami perbaikan bermakna pasca bronchodilator. Lalu kita dapat melakukan fototoraks, emfisema, kita dapat melihat hiperinflasi, diafragma mendatar, transparansi paru meningkat. Pada bronkitis kronik, kita dapat melihat
peningkatan marking bronkofaskular. Kita dapat melakukan CT scan toraks untuk melihat destruksi parenkim paru pada emfisema. Kita bisa melakukan AGD atau analisis gas darah, menunjukkan hiposekmia atau hiperkapnia pada PPOK berat. Lalu kita bisa mencek tes alpha-1 antiprisin jika PPOK itu terjadi pada anak muda atau onsetnya itu muda kurang dari 45 tahun tanpa riwayat merokok. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan tata laksana. Yang pertama kita harus melakukan modifikasi gaya hidup pasien. Kita minta berhenti merokok, itu adalah cara paling efektif. Lalu kita minta dia untuk hindari polusi dan zat iritan, nutrisi adekuat. Lalu kita minta dia melakukan vaksinasi influenza tahunan dan pneumokokus. Selanjutnya kita bisa melakukan terapi farmakologis. Yang pertama ada bronkodilator atau inhalasi. Kita bisa memberikan beta agonis untuk kerja pendek atau SABA, kita dapat memberikan salbutamol, atau kita bisa memberikan antikolinergik kerja pendek atau sama ipatropium, atau beta agonis kerja panjang atau LABA, salmetrol, formoterol, atau kita dapat memberikan antikolinergik kerja panjang atau LAMA, tiotropium. Selanjutnya kita dapat memberikan kortikosteroid inhalasi untuk pasien dengan eksacerbasi sering atau kombinasi dengan asma. Lalu kita bisa memberikan mukolitik seperti ambroxol N-acetilstain untuk mempermudah pengeluaran dahak. Lalu kita dapat memberikan antibiotik, diberikan saat eksacerbasi dengan infeksi seperti demam, sputum purulen. Lalu kita memberikan oksigen. Untuk PPOK berat dengan hiposekmia kita dapat memberikan atau dengan oksigen kurang dari 88%. Itu ada tata laksana eksacerbasi akut. Kita dapat memberikan bronkodilator kerja cepat inhalasi atau SABA atau sama. Lalu kita memberikan kortikosteroid sistemik seperti prednison oral atau metilprednisolon intravena. Lalu kita dapat memberikan antibiotik jika ada tanda infeksi. Lalu kita berikan oksigen dengan target kadar oksigen 88-92%. Lalu kita memberikan ventilasi non-invasif atau NIV jika gagal napas tipe 2 atau karbon dioksidanya meningkat. Lalu kita bisa memberikan rehabilitasi dan edukasi. Rehabilitasi paru seperti meningkatkan toleransi aktivitas. Lalu ada latihan pernapasan atau pure sleep breathing. Kita edukasi pasien tentang penggunaan inhaler, menghindarkan faktor pencetus dan kapan harus ke rumah sakit. Nah, mungkin itu adalah penjelasan dari PPOK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.